seperti ini. Ya, pemirsa, kembali di Lunch Talk masih bersama dua narasumber kami. Pak Sipri, kalau tadi Pak Sipri juga sudah menerangkan seperti apa kesiapan dari segi keamanan hotel-hotel. Tapi nampaknya itu mungkin kesiapan yang dilakukan hotel-hotel berbintang mungkin. Ya, Nah, bagaimana dengan budget hotel? Karena sekarang banyak sekali ya wisatawan atau backpacker yang mereka juga ke Jakarta atau juga ke daerah-daerah wisata, mungkin bisa ke Bali juga atau tempat-tempat lain. Nah, itu keamanan dan kesiapannya seperti apa? Memang dari segi kan security sekarang harus mempunyai sertifikat. Karena mereka sertifikat itu adalah hasil pengujian terhadap sistem mereka punya cara kerja, pengetahuannya, skillnya dia itu diuji, lalu keluarkan sertifikat. Hotel-hotel seperti bintang 1 sampai bintang 5 sudah mengikutinya. Yang sekarang itu yang non bintang. Kalau hotel 1, 2 apakah itu harus khawatir ini tamu-tamunya seperti itu apa? Mereka sudah pengamanannya sudah kuat, ada CCTV dan segala macam, itu sudah merupakan kewajiban. Yang non bintang itu yang sedikit susah. Nah, karena itu menyangkut biaya. Apakah mereka mampu membiayai security untuk menjadi karyawan mereka? Terpaksa outsourcing kan. Nah, tapi itu juga menjadi persoalan yang besar untuk kita di PHRI juga. Karena bukan hanya security-nya saja Pak, tapi mungkin ada beberapa fasilitas yang mendukung seperti tadi Bapak singgung metal detektor, CCTV itu kan sering dan sangat dibutuhkan sekali kalau misalnya ada sebuah kejadian begitu ya Pak ya, itu menjadi satu standar kan sebenarnya Pak Sipri ya. Ya, memang itu yang paling kurang hotel-hotel itu harus memiliki itu. Itu juga membuat tamu merasa aman merasa aman dan nyaman. Kan persoalan kita itu bagaimana amannya tamu dan nyamannya tamu itu saja. Iya, salah satunya mungkin dari segi keamanan dan pengaruh pada okupansi tentunya ya Pak. Kalau dari pihak kepolisian pernah nggak sih menangani kasus gedung itu ada CCTV-nya, tapi begitu akan di playback atau ingin melihat kembali kejadiannya malah tidak bisa sama sekali. Sering sekali bukan Pak yang seperti itu? Ya. Pernyataan terakhir itu yang kita temukan, Pak. Bukan pernah, tapi sering. Sering. Oke. Nah, itu tidak hanya di lokasi setempat. Kan CCTV juga kan kadang-kadang di luar areal itu juga sudah ada. Pemerintah juga sebagian sudah menyiapkan, terutama untuk dimanfaatkan dalam rangka pengendalian pengawasan lalu lintas, kadang-kadang seperti itu. Juga ada di jalur-jalur tertentu ada CCTV-nya. Itu seringkali kita temukan pada saat ada peristiwa, bisa nyala tapi tidak berfungsi, gambarnya burem atau mungkin tidak ada gambar. Karena masyarakat mungkin tidak bisa dipungkiri juga kadang suka iseng dengan fasilitas itu kalau misalnya dicapai oleh tangan mereka atau seperti apa. Kita tidak bisa pastikan itu juga, mungkin juga kualitasnya yang kan berbeda-beda. Alat-alat elektronik itu kan beda. Bahasa orang kan ada rupa, ada harga kan. Anda melihatnya sejauh ini kalau di perhotelan atau restoran di Jakarta bagaimana Pak untuk kelengkapan CCTV dan metal detektor seperti itu Pak? Kalau kita lihat ya terutama CCTV ya Mbak ya. Nah, CCTV kelihatannya sudah siap dimiliki. Nah, dalam artian apa? Karena kadang-kadang kan CCTV ditaruhnya tidak kelihatan ya Mbak ya, tidak kentara. Itu juga supaya seandainya ada orang punya niat untuk melakukan kejahatan kan dia tidak tahu ternyata ada rekaman. Nah, kemudian juga metal detektor juga sudah banyak yang memiliki. Nah, tapi kembali lagi gitu kan, kadang-kadang kita saya bukan pelaku kok, kenapa kok saya harus turut gitu kan, harus diperiksa. Ya ini sudah menjadi standar ya, mari kita sama-sama ikuti. Kan bukan juga untuk kita, untuk semua orang gitu. Kecuali yang diperiksa kita sendiri baru kita merasa risih. Tapi kalau semua nggak ada ini, itulah yang kita terus komunikasikan dengan teman-teman security, teman-teman satpam. Itu jangan juweh lah gitu. Jangan bosan untuk mengingatkan untuk kita sama-sama ya, sehingga tamu-tamu kita, apakah itu tamu hotel, tamu restoran, tamu mall, itu betul-betul merasa aman dan nyaman gitu. Apalagi kejadian kemarin itu reminder yang sangat bagus sekali begitu ya Pak. Ya, itu salah satu nantinya. Mungkin terakhir Pak Sipri, jadi yang bisa disampaikan juga bagi pengusaha hotel dan juga restoran harus tetap optimis karena ini ada hanya efek sementara seperti itu ya Pak ya. Memang begini,
dengan adanya sistem pengamanan hotel yang sekarang dilakukan oleh hotel sendiri, memang security itu menjadi skala prioritas. Lalu yang kedua, sebetulnya pada seleksi karyawan baru, itu manajemen hotel itu harus peka melihat karyawan betul-betul ya istilahnya jujur untuk bekerja. Karena kadang-kadang juga beberapa kasus hotel itu juga karyawan terlibat dalam masalah itu. Memang persoalan paling serius adalah seleksi karyawan untuk yang sungguh-sungguh sesuai dengan persyaratan tuntutan pelayanan di hotel. Itu yang paling utama sebetulnya. Harus lebih diperhatikan. Lalu gitu, Pak Sip, ya? semua hotel itu harus memperhatikan rekrut karyawan. Itu kan persoalan utama kan di situ sebetulnya. Baik, sedikit mungkin dari Pak Agus ini juga mewakili pihak kepolisian dan mungkin untuk pengamanan kita ke depannya akan seperti apa, harapan dari Pak Agus dan imbauan mungkin Pak. Iya, yang pasti yang pertama ya kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Kemarin kita sudah berhasil menggagalkan upaya orang untuk melakukan kejahatan kemanusiaan yang cukup besar. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, situasi Indonesia termasuk di Jakarta itu aman dan kondusif. Kita bisa lihat di semua aktivitas lancar. Namun demikian tetap kita butuh masyarakat untuk tetap waspada. Saya selalu katakan minimal mau menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Itu untuk kita kewaspadaan kita. Kalau ada yang tidak kita ketahui, kita bisa segera mengambil langkah-langkah. Kemudian yang terakhir mungkin apabila ada hal-hal yang diperlukan penanganan aparat keamanan, khususnya dalam hal ini kepolisian, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, segera sampaikan kepada kami untuk melakukan cegah dini dan tangkal dini itu, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Jangan sampai sesuatu terjadi baru kita ribut. Baik, bersama perangi terorisme. Bersama perangi terorisme menjadi polisi bagi diri sendiri dulu ya untuk pertama kalinya ya. Baik, terima kasih Pak Sipri dan Pak Agus atas kehadiran di studio kami. Dan pemirsa, demikianlah dialog Livestock hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Livestock setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai